Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada informasi dari The Athletic ya. Ini ditulis oleh Adam Crafton. Judulnya sangat menarik banget. Bahkan Manchester United mempertimbangkan untuk menjual hak penamaan Old Trafford. Intinya stadion dari Manchester United ini hak namanya ini akan dijual, kemungkinannya seperti itu ya. Manchester United mempertimbangkan untuk menjual hak penamaan dari Old Trafford. Ini merupakan bagian ya dari usaha pemilik baru dari Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, untuk bisa menambah dana untuk terkait dengan proyek pengembangan Old Trafford. Apakah buat stadion baru ataukah perluasan ya, masih belum dipastikan. Dan Manchester United disebutkan juga melakukan pembicaraan dengan Bank of America untuk kemungkinan mendapatkan opsi-opsi dana. Dan menurut gua ya ini pinjaman ya, ataupun investasi dari Bank of America, lebih ke pinjaman sih, untuk proyek miliaran membangun kembali Old Trafford. Manchester United belum memberikan komentar ya, atau menolak untuk memberikan komentar terkait dengan hal ini. Tapi ada sumber yang mengatakan bahwa diskusi ini telah memasuki atau sudah dimulai ya. Walaupun belum ada respon juga dari Bank of America. Masih belum jelas di level ini apakah klub atau Ineos, perusahaan yang dimiliki oleh Sir Jim Ratcliffe ini, yang akan menanggung beban dari peminjaman tersebut ya dari Bank of America. Manchester United sendiri dalam kuarter kedua tahun finansial di bulan Maret mengatakan atau memberi informasi bahwa ada hutang total 653 juta pounds, dan ini tidak termasuk hutang-hutang transfer dan hal-hal yang diwariskan ya dari keluarga Glazer. Jadi memang bagaimana situasi kok hutang dari Manchester United ini masih sangat besar sekali. Sir Jim Ratcliffe disebutkan juga di artikel ini sudah menyuntikkan 120 juta pounds dari total 238 pounds ya. Dan ini juga banyak untuk infrastruktur atau kemungkinan infrastruktur. Di sini juga disebutkan beberapa klub misalnya yang menjual hak penamaan stadionnya, seperti kayak Arsenal ya, Emirates Stadium, ataupun juga Etihad untuk stadion dari Manchester City. Disebutkan juga Spotify Camp Nou di Barcelona sebagai contoh, lalu juga stadion kriket Emirates Old Trafford di Manchester United. Ini merupakan contoh-contoh di mana klub itu juga untuk stadion terutama ya, menggandeng sponsor untuk penamaannya. Dan di artikel ini menurut gue yang menarik adalah bagaimana perkataan dari Eric Cantona yang menyebutkan ya bahwa saat ini semua stadion disebutkan sebagai Emirates atau Allianz. Oh ya, Allianz juga stadion dari Bayern Munchen. Stadion-stadion itu kehilangan jiwanya dan juga sejarahnya. Klub seperti Arsenal dan juga West Ham, ini Eric Cantona yang mengatakan ya, saya bermain di stadion sebelumnya seperti Highbury dan juga Upton Park. Saya berbicara dengan beberapa fans dari Arsenal dan mereka membenci hal ini, stadion baru. Untungnya Old Trafford masih Old Trafford, Anfield masih Anfield. Tapi Anda bisa bayangkan kalau Old Trafford menjadi stadion baru dan digunakan sebagai brand, kalau satu hari itu datang, saya mohon maaf tapi saya tidak akan menjadi fans dari Manchester United lagi. Saya akan keluar dari sepak bola selamanya. Jadi tolong jangan menggunakan atau jangan menyebut stadion ini Nestle atau Amazon. Old Trafford adalah Old Trafford ya. Itu yang disebutkan oleh Eric Cantona tentu saja sangat menarik dari sisi historikal misalnya. Memang sangat erat sekali sih menurut gue. Tapi di dunia industri sepak bola, opsi-opsi tersebut tidak terhindarkan. Tadi ada ada klub-klub besar yang stadionnya misalnya Bayern Munchen, Allianz ya kan,
lalu Manchester City, Etihad, Emirates, Arsenal, Spotify Camp Nou untuk Barcelona. Bagaimana gue melihat hal ini? Ya ada hitam dan juga putihnya, dua sisi begitu ya. Dan kalau gue melihat mungkin dari sisi hitamnya dulu nih, jelas akan mengaburkan sejarah dan tradisi ya dari Manchester United yang memang dengan Old Trafford ini sudah sangat menyatu sekali, di mana Manchester United ya stadionnya adalah Old Trafford. Banyak sekali mungkin fans cita-citanya adalah ke Old Trafford, menyaksikan Manchester United di Old Trafford. Memang untuk membangun stadion Old Trafford, mengembangkan kapasitasnya atau bahkan betul-betul membangun Wembley of North, stadion yang baru, membutuhkan dana yang besar. Dan kalau kita lihat bagaimana misalnya Ineos ini hanya 25%, 29% saja, dan Glazer sebagai pemilik mayoritas nampaknya juga tidak menginginkan mereka ada investasi terkait dengan infrastruktur ini, dan ini sudah terlihat selama 10-11 tahun belakangan mereka sama sekali tidak mengeluarkan untuk infrastruktur, dan kemungkinan mereka juga mencari di tahun lalu ya kan, atau 2 tahun yang lalu tahun lalu mereka mencari kemungkinan ada pemilik baru masuk ya, co-owner ataupun menjual klub ini kan dalam rangka untuk, dalam tanda kutip menurut gue ya, menghindari infrastruktur itu tadi. Dan sisi hitamnya tadi sudah gue sebutkan. Kalau dilihat dari sisi putihnya, gue ada feeling kalau seandainya memang Old Trafford itu diganti ataupun digandeng dengan nama brand ya, Old Trafford tetap Old Trafford sih menurut gue. Gue memiliki contoh misalnya Carrington yang disebut sekarang Aon Training Complex, tetap saja disebut sebagai Carrington. Tidak ada yang menyebut Aon Training Complex. Walaupun media sempat menggunakan nama tersebut, tapi menurut gua ya Carrington lebih mengenal gitu ya, lebih dikenal katakanlah, lebih melekat terutama untuk fans Manchester United. Dan gua pikir Old Trafford pun akan demikian. Ketika mungkin nanti akan ditambahkan brand, kecuali kalau diganti namanya. Kalau diganti namanya itu yang akan berbeda sih situasinya. Karena ketika nanti diganti ya tidak ada lagi penulisan Old Trafford. Tapi kalau seandainya masih ada nama Old Trafford dan digandeng dengan sponsor, ya Old Trafford masih lebih kental menurut gue. Namun gue sih lebih memilih untuk jangan ya. Gue lebih tetap memilih Old Trafford adalah Old Trafford seperti yang dikatakan oleh Eric Cantona, karena ada tradisi di sana, karena ada ada sejarah di sana, ada hal yang memang sudah melekat betul dengan klub Manchester United, sehingga mungkin opsi untuk menambah nama itu ya semoga tidak diambil sih oleh Ineos. Walaupun memang gua dari informasi tadi di artikel melihat memang bagaimana tantangan dari Ineos ini sangat-sangat dan gua harap sih Ineos juga ya, sebagai terutama Sir Jim Ratcliffe yang tahu sejarah, tahu tradisi dari Manchester United ini, bisa mencari solusi lain, bisa mencari jalan lain. Itu menurut gua sih secara dengan amatiran. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Sekali lagi ya, gue paham betul ini bukan masalah ringan dari Ineos. Mungkin ada juga yang berkata, kenapa kok Qatar tidak, maksudnya kalau seandainya Qatar mungkin akan lebih bagus atau seperti apa. Gue melihat belum tentu juga seperti itu ya. Kalau seandainya mereka serius, mereka pasti juga sudah menemukan cara dan jalan bagaimana mereka bisa memenangkan proses penawaran sih, proses bidding beberapa waktu yang lalu itu ya. Mungkin Sobat Football nanti juga sudah ketahui bahwa sebenarnya gue lebih prefer Qatar, tapi di sisi lain gue juga terus memperhatikan langkah-langkah yang mereka lakukan, di mana mereka terlampau hati-hati sehingga akhirnya mereka lepas kemungkinannya. But anyway, tapi bagaimana menurut Sobat Football United menjual penamaan Old Trafford ini? Yes or no? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Oh ya, sebelum gue akhiri, gue ingin melihat ya bagaimana gue membuat polling sebenarnya di Twitter, bahwa ya lebih banyak yang 63% mengatakan jangan, dan sisanya
37% mengatakan tidak apa-apa kalau Old Trafford ganti nama. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Old Trafford berganti nama? Silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.